Izinkan saya melanjutkan pembahasan tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Tema utama kita dalam 10 Days of Anointing, dan inilah hari ke-10, dan hari ke-10 adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tema utama kita adalah Roh membantu kita dalam kelemahan. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus ada untuk membantu saya. Roh Kudus ada bukan untuk apa? Menyusahkan. Roh Kudus ada bukan untuk menyusahkan. Ada banyak orang Kristen nggak tertarik dalam pembahasan tentang Roh Kudus karena dia bilang, aduh, Roh Kudus membingungkan lah, Roh Kudus bikin orang Kristen jadi aneh-aneh. Nah, saya percaya itu cara kerja setan untuk membingungkan orang percaya. Karena orang percaya tanpa Roh Kudus adalah orang percaya yang lemah. Orang percaya dengan Roh Kudus adalah orang percaya dalam kuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang orang percaya dalam kuasa. Orang percaya dalam kuasa. Karena Alkitab bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya percaya Yesus bukan Tuhan yang omong kosong. Yesus bukan Tuhan yang hanya bisa omon-omon. Yesus bukan Tuhan yang omdo. Dia bukan Tuhan yang omsem. Apa itu omsem? Omong sembarangan, saudara, ya kan? Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu. Banyak orang hari-hari ini omong sembarangan. Yesus kan cuma nakut-nakutin, aku pergi, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tetapi kekristenan tanpa Roh Kudus adalah kekristenan yatim piatu. Apa artinya yatim piatu? Kosong, letih, jenuh, dan lelah. Tapi saya percaya kekristenan dengan Roh Kudus adalah kekristenan yang asik. Lumayan, ada 7 orang bilang amin. Saya percaya kekristenan dengan Roh Kudus adalah kekristenan yang asik. Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Roh membantu kita dalam kelemahan. Dengan lain kata, kekristenan tanpa Roh Kudus hanyalah kekristenan yang fokus pada kelemahan, yang sebentar-sebentar ngeluh, yang sebentar-bentar komplain, yang sebentar-sebentar kecewa, yang sebentar-sebentar terluka. Tapi kekristenan dengan Roh Kudus adalah kekristenan yang kuat, kekristenan yang maju, kekristenan yang berapi-api, kekristenan yang memberitakan Injil. Yang setuju katakan amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang, saya harus menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus menjadi saksi Tuhan. Berarti kita ada shifting dari hidup yang mikirin diri sendiri. Bagaimana saya diberkati, bagaimana saya menerima mujizat, bagaimana saya menerima anugerah, menjadi Kristen yang memberitakan Injil. Sama-sama bilang memberitakan Injil. Karena itu kalau saya boleh lanjutkan pembahasan tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah, maka persis di hari Pentakosta ini kita masuk pada bagian ke-18 di mana tugas memberitakan kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Dan karena di dalam diri kita ada kerajaan Allah, maka salah satu tugas penting kita adalah memberitakan tentang kerajaan Allah. Bukan memaksakan. Dengan lain kata, orang mau menerima silakan. Orang tidak mau menerima, dia rugi sendiri. Makanya bahasa Alkitab bilang, jangan lempar mutiara ke mulut babi. Tapi tugas kita tetap memberitakan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Apa tugas kita? Memberitakan kerajaan Allah. Ada banyak orang pikir itu tugas para pendeta. No. Tugas setiap orang yang sudah menerima kerajaan Allah. Iya kan? Karena kalau kita menerima dan kita mendapatkan kebahagiaan di dalamnya, maka kita juga ingin orang lain menerima apa yang kita terima.
Saya khawatir kenapa ada banyak orang tidak mau memberitakan kerajaan Allah. Either dia tidak satisfied, either dia sendiri juga nggak bisa menikmati, atau yang kedua, dia adalah orang egois yang hanya pikir buat dia saja. Iya kan? Karena selalu saya bilang, kita makan somai yang enak aja. Waktu kita dengar ada orang suka somai, langsung kita bilang, wah, lo kalau suka somai di jalan Enceng Gondok enaknya minta ampun. Iya kan? Sampai kadang-kadang kita begitu fanatik ya, kita bilang, ntar gue kirimin ke rumah lu, gue yang beliin. Wah, ya kan? Kita makan lopis di mana enak. Tahu lupis, kue lupis. Nah, kalau kita tahu ada orang suka kue lupis, kita bilang, oh gue kirimin ke rumah lu. Itu hanya yang untuk enak sesaat. Tapi tahukah saudara, ini bicara sesuatu yang kekal. Orang yang memiliki kerajaan Allah di muka bumi, dia berkemenangan. Dan ketika maut menjemputnya, dia berjalan dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti setiap orang yang menyadari di dalam dirinya ada kerajaan Allah, maka otomatis tergerak untuk memberitakan kerajaan Allah. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itulah pencurahan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dicurahkan, kita punya tenaga dan kita punya kuasa. Punya tenaga untuk apa? Menghadapi berbagai badai. Punya kuasa untuk apa? Menghancurkan setan. Makanya dikatakan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Kenapa banyak orang Kristen lelah? Kenapa banyak orang Kristen jenuh? Kenapa banyak orang Kristen sakit hati? Kenapa banyak orang Kristen gak ada api? Karena tidak ada tenaga dan tidak ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ayat yang kedua, setelah dia memberi tenaga dan kuasa, setelah dia berikan Roh Kudus kepada mereka, ia mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Sama-sama bilang sama saya diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, sama-sama bilang sama saya, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, bukan hanya orang Kristen. Kalau dia orang Kristen yang belum dipenuhi Roh Kudus, lalu dia mau memberitakan Injil, itu namanya nekat. Itu namanya apa? Nekat. Kristus harus beri tenaga dan kuasa terlebih dahulu. Makanya yang paling mengerikan hari-hari ini, banyak orang terlibat pelayanan. Banyak orang menyebut diri aktivis gereja, banyak orang menyebut diri hamba Tuhan, banyak orang menyebut diri pelayan Tuhan, tetapi tidak dipenuhi dengan Roh Tuhan. Tidak ada tenaga dan kuasa. Itu sama seperti mengutus orang ke perang tapi nggak kasih senjata. Cuman kasih silet. Dia cuma punya doa sedikit, dia cuma punya pengetahuan Alkitab sedikit, lalu maju, nekat terus, saudara. Yesus memberikan kepada mereka tenaga dan kuasa. Kenapa harus diberi tenaga dan kuasa? Kenapa harus diberikan Roh Kudus? Karena Yesus tahu ada pergumulan, ada tantangan, ada hal-hal yang menyakitkan, ada serangan-serangan kegelapan. Tetapi ketika kita diberi tenaga dan kuasa, kita cakap menanggung segala perkara di dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Dan setelah diberikan tenaga dan kuasa, setelah diberikan Roh Kudus, baru diutus. Don't reverse it. Jangan dibalik. Jangan mau melayani dulu baru dipenuhi dengan
Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang orang yang baru bertobat tidak boleh melayani. Ini bukan kita perlu pertanyakan setelah berapa lama bertobat baru boleh melayani. No. Orang yang baru bertobat belajar dulu. Pelajaran penting yang dia harus tahu bahwa dia terbatas. Pelajaran kedua yang dia penting is not about your strength. Dan pelajaran ketiga yang dia perlu ketahui, dia perlu tenaga dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan itulah Roh Kudus. Sehingga kapan kita tahu orang itu melayani dengan tenaga dan kuasa dari Tuhan? Kapan kita tahu orang itu melayani dengan urapan Roh Kudus? Waktu di tengah tantangan apapun hidupnya lebih asik. Nah, saya udah rasa nih gak akan ada yang bilang amin. Kapan kita tahu bahwa seorang itu pelayanan dipenuhi Roh Kudus? Waktu menghadapi tantangan hidupnya lebih asik. Semangatnya lebih menyala. Imannya lebih bertumbuh. Dan dia makin tertanam dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Itu juga katakan amin. Tapi kalau setiap kali ada masalah ngambek, setiap kali ada masalah tertekan, setiap kali ada masalah kecewa, setiap kali ada masalah mau kabur dari pelayanan, saya khawatir dia melayani dengan kekuatan sendiri. Karena air di botol, kalau diminum lama-lama habis. Setuju? Tapi kalau air di sungai, selalu mau ambil seember gak pernah kurang. Karena sumbernya selalu mengalir. Waktu kita pelayanan dengan kuasa Roh Kudus, maka mengalir selalu berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia dan urapan yang baru. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengalir terus. Sama-sama bilang sama saya, mengalir terus. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Wah, ini repot nih. Ayat yang keempat. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskan debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat yang kelima. Kelihatannya sangat membingungkan. Di satu sisi kamu jangan bawa apa-apa, berarti mau nyusahin orang. Di sisi yang lain kalau kamu diterima di satu rumah, aduh, artinya mesti berharap sama manusia. Tapi yang ketiga, kalau kamu gak diterima, kebaskan debu kaki. Kok kalau kita coba kaji, kayaknya pelayanan gak asik juga kalau begitu. Tapi 3 ayat ini saya simpulkan dengan satu kata: karakter. Bicara tentang apa? Karakter. Dengan lain kata, Yesus mau bilang kalau pelayanan mau jadi berkat, if you carry a good character, kamu di mana aja pasti diterima orang. Kamu butuh apa aja, orang dengan senang hati mengerjakannya buat kamu. Tapi kalau kamu memaksakan kehendak, meskipun kamu mengabarkan Injil, orang mau muntah lihat kamu. Ada banyak orang pikir yang ditolak adalah Injil, tapi kadang-kala yang ditolak bukan Injil, tapi yang ditolak adalah sang penginjilnya atau sang pemberita Injilnya itu sendiri. Jelas? Jadi Yesus sedang bilang, if you carry a good character, Injil akan tersebar. Dengan lain kata, kamu gak akan ditolak di mana-mana. Kalaupun kamu ditolak, meskipun kamu sudah memberitakan Injil, seperti Yesus ditolak di Nazaret, bukan Yesus yang susah, mereka yang susah sendiri. Jelas sampai di sini?
Jadi Roh Kudus minimal bekerja dengan dua hal. Yang pertama, dia mendorong kita untuk bersemangat memberitakan Injil. Dia dorong kita untuk bersemangat memberitakan kerajaan Allah. Tapi yang kedua, dia makin hari makin mengubah karakter kita untuk menyatakan kerajaan Allah di dalam diri kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena selalu saya bilang, semangat pemberitaan Injil dengan semangat memiliki good character, dia dua hal yang harus berjalan paralel. Sama-sama bilang sama saya, paralel. Meskipun engkau punya good character, tapi kalau engkau gak terdorong untuk memberitakan Injil, engkau hanya jadi orang baik. Tapi kalau engkau semangat memberitakan Injil, but you are not carrying a good character, engkau justru akan jadi batu sandungan buat banyak orang. Sama-sama bilang, saya harus memberitakan Injil, tapi saya harus memiliki karakter yang baik. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara di rumah, ketik di live chat saudara, saya harus memberitakan Injil, tapi saya juga harus memiliki karakter yang baik. Ada banyak orang punya karakter yang baik, tapi tidak punya semangat untuk memberitakan Injil. Ada banyak orang punya semangat memberitakan Injil, tapi tidak punya karakter yang baik. Saya percaya Roh Kudus bekerja paralel. Dia memberikan semangat buat kita untuk memberitakan Injil. Tapi pada saat yang bersamaan, kita dibentuk Tuhan makin hari makin indah di hadapannya. Haleluya. Nah, saya pelajari di sini. Selanjutnya, ayat yang ke-6. Lalu setelah mereka terima semuanya dari Tuhan, setelah mereka diutus, dipenuhi dengan Roh Tuhan, pergilah mereka. Dengan lain kata, mereka taat. Sama-sama bilang sama saya, taat. Dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Artinya hal dahsyat terjadi. Klik. Satu ayat penting lagi, Kisah Rasul 5 ayat yang ke-42. Dan setiap hari mereka melanjutkan apa? Pengajaran mereka di bait Allah. Selalu dimulai dengan apa? Pengajaran. Bukan dengan pelayanan, tapi dengan pengajaran. Artinya mereka orang-orang yang mau terus diajar. Dan di rumah-rumah orang lalu memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tapi ada satu yang tidak bisa mereka tahan. Dan apa yang mereka tidak bisa tahan? Dimanapun mereka ada, mereka memberitakan Injil. Ayat ini tidak bilang mereka hanya memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah, tapi dalam keseharian. Setiap minggu kita di gereja, amin. Tapi Senin sampai Jumat, saudara, di tengah pergaulan, saudara, di tengah komunitas saudara, saudara, di tengah pelayanan saudara, saudara, di tengah keseharian saudara, saudara, di tengah pekerjaan saudara, dimanapun kau ada, saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang, saya harus jadi berkat. Saya harus memberitakan Injil. Saya harus memiliki karakter yang baik. Kalau kita nggak dipenuhi dengan kuasa, pantas kita capek. Karena tugas kita berbagi, tugas kita memberi, tugas kita bersinar. Philip yang terang terus bisa nggak terang kalau listrik mati? Betul? Kenapa lampu bisa terus menyala? Karena ada aliran. Alirannya mati, maka lampunya mati. Pertanyaan saya, sudahkah aliran urapan Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan kita? Kalau saya tanya sama saya, aduh pendeta, kalau kita terus harus bersinar, kalau kita terus harus jadi berkat, kalau kita terus harus berbagi, kalau kita terus harus menyatakan kemuliaan Tuhan, kan manusia ada capeknya.
Makanya nggak heran orang dunia sebut gua butuh healing. Aduh, gua butuh healing, ini lagi stres. Anak Tuhan setiap menit, setiap saat, setiap jam heal by God. Di-refresh lagi, di-refresh lagi, di-refresh lagi. Makanya saya bilang, melayani Tuhan tanpa urapan Roh Kudus saya beri nama nekat. Melayani Tuhan tanpa Roh Kudus saya beri nama nekat. Ujung-ujungnya pasti jenuh. Ujung-ujungnya pasti kecewa. Ujung-ujungnya pasti terluka. Ujung-ujungnya pasti berontak. Tapi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, setiap hari disegarkan, setiap hari dikuatkan, setiap hari dipulihkan dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu saya simpulkan begini, klik. Keistimewaan terutama dari pencurahan Roh Kudus adalah semangat untuk apa? Memberitakan Injil. Kalau sudah tanya, what is the measurement? Apa ukurannya bahwa Roh Kudus sudah memenuhi saya? Sebagian bilang, ya lihat aja dia udah bisa bahasa roh atau tidak. Saya tidak mau berdebat untuk itu karena setiap gereja punya doktrinnya masing-masing. Ada gereja-gereja tertentu, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang meyakini seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tandanya dia bisa berbicara bahasa roh. Saya tidak mau berkomentar. Ngapain menimbulkan perdebatan kayak sok pinter aja. Tapi yang saya mau jelaskan, yang saya pasti yakini, dia mau berbicara bahasa roh atau tidak, dia mau berbicara bahasa roh atau panjang atau pendek. Ada yang bahasa rohnya panjang, ada yang bahasa rohnya pendek, ada yang bahasa rohnya nggak jelas, ada yang bahasa rohnya cuma di, ada yang cuma la. Ngapain kita pusing kayak sok paling pinter aja, kayak sudah ahli bahasa roh aja. Kalau udah ahli bahasa roh bikin kursus aja, kursus bahasa roh. Tapi buat saya tidak mau komentarin sesuatu yang saya nggak tahu untuk menambah kebingungan. Karena ada orang-orang koplak yang setiap kali khotbah dia bilang itu bahasa roh sesat, itu bahasa roh dari setan. Sementara kenyataannya ada banyak orang yang dalam penyembahan bahasa roh penyakitnya disembuhkan. Amin. Tapi juga di sisi yang lain kita lihat ada orang berbahasa roh kawin cerai, selingkuh. Jadi saudaraku, saya tidak akan mengkomentari sesuatu yang saya nggak ngerti. Tapi yang satu hal saya yakini adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti ada semangat untuk memberitakan Injil. That is biblical. Dan memberitakan Injilnya disertai dengan apa? Good character. Kalau orang memberitakan Injil tapi tidak disertai dengan good character, ujungnya lama-lama pasti lelah, pasti jenuh. Maka kita jumpai orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang pelayanan tiba-tiba mundur dari gereja. Tiba-tiba bahasanya sekarang sangat negatif. Itu yang saya bilang, dia hanya punya semangat tapi dia tidak punya tenaga dan kuasa. Orang seperti itu saya beri nama nekat. Apa? Nekat. Karena keistimewaan yang terutama. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi keistimewaan terutama dari pencurahan Roh Kudus adalah semangat untuk apa? Memberitakan Injil. Tapi bukan sekedar memberitakan Injil. Yang pertama saya pelajari memberitakan Injil dengan benar. Salah satu yang paling bahaya di akhir zaman adalah munculnya kata Alkitab nabi-nabi palsu. Artinya salah satu persoalan yang serius di akhir zaman adalah dunia sedang kehilangan Injil yang benar. Makanya Alkitab selalu menggambarkan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Ada banyak orang mengajar tapi menentang mujizat.
mengajar tapi menentang urapan Roh Kudus. Alkitab bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu tinggalkan. Saya percaya keseimbangan. Saya percaya apa? Sama-sama bilang sama saya keseimbangan. Injil harus diberitakan, tapi urapan Allah harus dinyatakan. Injil harus diberitakan, tapi penyakit harus disembuhkan. Injil harus diberitakan, setan-setan dilepaskan, kemuliaan Allah dibuktikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama mereka memberitakan Injil yang apa? Memberitakan Injil dengan benar. Artinya dia memberitakan Injil dengan belajar, memberitakan Injil dengan menggali. Memberitakan Injil gak mencari sensasi, gak mencari yang mau seenaknya sendiri. Memberitakan Injil dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, Injil dengan benar. Bilang sama sebelah saudara, hati-hati. Yang kedua, mereka memberitakan Injil dengan apa? Kasih. Kenapa mereka mendoakan orang sakit? Saya kadang-kala lihat di YouTube saya miris. Ada orang-orang yang bilang itu pendeta-pendeta yang berdoa buat orang sakit hanyalah pendeta-pendeta yang cari duit. Darah Yesus. Saya khawatir orang-orang seperti ini cuma kebanyakan lama di kota-kota besar, jarang di daerah-daerah. Karena banyak persoalan di daerah, orang sakit itu ada dua hal. Yang pertama, akses ke pengobatan sulit. Di daerah-daerah lebih gampang cari dukun daripada cari dokter, saudara-saudara. Rumah sakit tidak terjangkau. Makanya selalu saya bilang, kalau masih miskin ada dua hal yang gak boleh. Satu, jangan sakit. Dua, jangan mati. Kalau miskin gak boleh apa, saudara? Sakit. Yang kedua, jangan mati. Kau pikir mati murah kah? Jadi saya mau ingatkan buat saudara, kenapa kita berdoa buat orang sakit? Kita gak tahan lihat orang menderita. Saya menjawab setiap orang yang menghina pendeta-pendeta yang berdoa buat kesembuhan. Tetapi buktinya banyak orang yang masih sakit. Tapi kan kita tidak meminta bayaran untuk berdoa buat orang sakit. Dokter yang meminta bayaran saja belum tentu semua orang sembuh. Apa? Ih, pendeta emosi. Dia gregetan, saudara. I'm nothing against doctors. Saya hormat para dokter. Dokter adalah orang-orang hebat. Tapi yang saya mau beritahu, dokter juga tidak punya kuasa. Ini pasti sembuh. Makanya setiap rumah sakit ada kamar mayat. Kalau semua yang pergi ke dokter pasti sembuh, nggak ada kamar jenazah. Kalau pendeta berdoa buat orang sakit, orang sakitnya mati jadi omongan. Mana. Najis. Kenapa kita berdoa buat orang sakit? Kenapa kita usir setan? Jawaban saya sederhana. Kita mau memberitakan kerajaan Allah dengan kasih. Kita gak tahan lihat orang menderita. Kita memberitakan kerajaan Allah bukan supaya orang mau jadi Kristen. Orang mau jadi Kristen, tidak mau jadi Kristen, itu bukan urusan kita. Emangnya kita punya target? Kalau 10 orang jadi Kristen, nanti di sorga kita dapat bintang 1. Bilang sama sebelah saudara, kita bukan calo sorga. Kita hanya orang-orang yang gak tahan lihat orang menderita. Kita gak rela lihat orang ke neraka. Sementara kita tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya tahunya cuma itu. Saya tahunya cuma di bawah kolong langit ini tidak ada nama-nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena itu saya memberitakan tentang kerajaan Allah.
Saya tahu oleh bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Saya tahu oleh bilur Yesus yang berat dapat kelegaan. Saya tahu dalam nama Yesus setan dihancurkan. Selalu saya bilang, memberitakan kerajaan Allah tanpa kasih hanya akan menjadikan kita program saja. Tapi orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, yang pertama dia memberitakan Injil dengan benar. Yang kedua dia memberitakan Injil dengan kasih. Yang ketiga dia memberitakan Injil dengan tulus. Dia nggak ada hitung-hitungan sama Tuhan. Dia nggak ada pemikiran, wah kalau saya mengabarkan Injil nanti saya punya tempat istimewa, surganya pakai AC. Kalau yang masuk surga tanpa pemberitaan Injil cuma kipas angin sama AB, angin berobos. Yang keempat, dia memberitakan Injil dengan berani. Dia tahu dia akan menghadapi tantangan, dia tahu dia akan menghadapi pergumulan. Tapi dia juga tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jangan memberitakan Injil apa-apa, berbeban berat apa-apa, stres apa-apa, maju terus. Sama-sama bilang saya harus maju terus. Ada Tuhan yang bela saya. Iblis mau buat apa saja, iblis mau pakai siapa saja, tujuan yang kau berhenti memberitakan Injil. Engkau masuk gereja, kata setan it's okay. Tapi kalau engkau mulai beritakan Injil, setan bilang, mantan gue jadi aneh-aneh. Nah kan gitu. Kepalkan tangan kanan saudara ke atas, sama-sama bilang saya akan tetap memberitakan Injil. Apapun yang terjadi. Haleluya. Yang kelima, pencurahan Roh Kudus mendatangkan semangat untuk memberitakan Injil. 1, memberitakan Injil dengan benar. 2, memberitakan Injil dengan kasih. 3, memberitakan Injil dengan tulus. 4, memberitakan Injil dengan berani. 5, memberitakan Injil dengan kuasa. Murid-murid Yesus menjelaskan, orang-orang Farisi hanya mengajar dengan kata-kata yang indah, tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Dan saya percaya ketetapan sorga ini tidak pernah berubah. Ketetapan sorga ini tidak pernah berubah. Akhir zaman bukan berarti kuasa tidak akan lagi dicurahkan. Kuasa di sini artinya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, setan-setan dihancurkan. Dan saya percaya ketika dosa makin bertambah, kuasa Allah makin dinyatakan sungguh-sungguh. Karena itu tugas orang percaya tidak memaksakan siapapun. Tugas saudara memberitakan Injil. Orang mau nolak, it's okay. Gak usah paksa orang. Tugas saudara ajak orang ke gereja. Orang gak mau, it's okay. Gak usah paksa. Karena tugas selanjutnya adalah tugas Roh Kudus. Tugas kita mendoakannya. Tugas kita memohonkan berkat dan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kuasa Allah bekerja. Roh Kudus yang menjamah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, salah satu yang penting dalam pencurahan Roh Kudus dan kesuksesan pekabaran Injil adalah pembentukan karakter. Karena tadi saya bilang kuasa Roh Kudus bekerja dalam 2 hal. Yang pertama, dia beri semangat untuk memberitakan Injil. Yang kedua, dia berikan kita kekuatan untuk memiliki karakter yang baik. Klik. Karena saya pelajari, kadangkala bukan Injilnya yang bermasalah. Kadangkala yang bermasalah adalah karakter pekabar Injilnya. Klik. Saya coba catat di sini. Karakter pertama yang bermasalah adalah karakter apa? Kekanak-kanakan. Karakter kekanak-kanakan adalah karakter yang mau membanggakan diri. Anak-anak kan selalu gitu. Bapak gua dong polwan. Ih, bapaknya polwan. Darah Yesus. Ngana tahu siapa yang bunuh Laut Mati? Tapi mama itu yang bunuh. Ngana tahu siapa yang bikin tuh Laut Merah? Tapi opa, badara di situ merah semua. Coba. Hari ini saya mau bilang sama saudara,
Ada banyak orang pekabaran Injil terhambat. Kenapa? Karakternya kekanak-kanakan. Hanya mau menonjolkan diri. Dan anak-anak juga pribadi yang gampang ngambek. Anak Tuhan tegar. Anak Tuhan tahu. Iblis mau coba mempermainkan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh kekanak-kanakan. Karakter kedua adalah karakter manipulatif. Kunci keberhasilan pekabaran Injil adalah ketulusannya. Ada banyak orang yang manipulatif. Orang-orang manipulatif ujung-ujungnya menjadi munafik. Bilang sama sebelah saudara, yuk kita tulus yuk. Karena dalam pekabaran Injil bukan kita yang berhasil. Kita hanya menjalankan ketaatan. Tugas mereka adalah mengusir setan. Tugas mereka adalah mendoakan orang sakit. Kesembuhan, mujizat, keberhasilan, kemenangan, semua urusan Tuhan. Amin. Makanya Alkitab bilang supaya jangan ada orang yang membanggakan diri. Yang ketiga, penghambat pekabaran Injil adalah karakter egois dan sombong. Yang masih egois dan masih sombong, jangan melayani dulu. Yang masih egois dan sombong, mendingan jadi selebgram. Tapi yang melayani dia harus tahu, aku hidup semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, karakter penghambat pekabaran Injil adalah karakter pemaksaan kehendak. Banyak rumah tangga bermasalah. Banyak orang-orang gak bisa sukses karena doanya biar bukan kehendakmu tapi kehendakku. Tapi orang yang siap mengabarkan Injil, orang yang siap dipenuhi dengan Roh Kudus, adalah orang-orang yang sadar, saya gak punya apa-apa dan saya gak bisa apa-apa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat hidup saya. Katakan amin. Yang kelima, karakter pemberontak. Ini pemaksaan kehendak dan pemberontakan. Ini teman karib, saudara. Orang kalau suka memaksakan kehendak, gampangnya memberontak. Tapi anak-anak Tuhan kuncinya taat dan setia. Gak perlu berontak. Karena yang saya pikir tidak baik belum tentu tidak baik. Yang saya pikir terhebat belum tentu terdahsyat. Tugas saya belajar berserah. Dan waktu saya berserah, apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan buat saya. Haleluya. Selanjutnya, wah ini dia, karakter gila hormat. Orang Manado bilang makang puji. Waduh, persoalan paling berat buat dia bukan setan. Persoalan paling berat buat dia kalau dia dikritik. Bu, suami bisa dikritik, lebih baik diam. Pak, istri bisa dikritik, nggak ada yang jawab. Saya udah tahu, saya udah berasa dari. Kalau kita nggak bisa dikritik, jangan pacaran dan jangan nikah dan jangan punya anak. Kalau kita nggak bisa dikritik, tinggal di hutan sama monyet. Nggak ada yang berani ketawa semua. Kok pendeta suruh saya tinggal di hutan sama monyet? Saya nggak bilang saudara. Yang saya bilang orang yang nggak bisa dinasehati, orang yang nggak bisa dikritik, tinggal di hutan sama monyet. Karena monyet gak bakal kritik saudara. Monyet gak bakal nasihatin saudara. Paling dia sama kayak gua.
selama engkau punya istri, selama engkau punya suami, selama engkau punya anak, selama engkau punya anak buah, selama engkau punya bos, selama engkau punya teman, nasihat dan kritik itu biasa. Nasihat dan kritik bukan ancaman yang menakutkan, tapi nasihat dan kritik adalah sebuah pandangan yang meluaskan cakrawala kehidupan. Kalau kita melihat nasihat dan kritik sebagai ancaman yang harus kita lawan, harus kita tekan, harus kita berontak, harus kita terluka, engkau belum pantas pacaran, engkau belum pantas menikah, engkau belum pantas bersahabat, engkau belum pantas punya anak. Engkau hanya pantasnya tinggal di hutan sama monyet. Tapi itu bukan khotbah saya, karena kalau itu khotbah saya ntar viral lagi. Orang rumah tanya, Gilbert khotbah apa? Lu pantasnya tinggal di hutan sama monyet. Astaga darah ya. Yang saya mau bilang, jangan jadi orang yang gila hormat. Jadilah orang yang sadar, aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang pemain musik. Jadi ada 7 karakter penghambat pekabaran Injil. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Roh Kudus mendorong kita untuk mengabarkan Injil. Roh Kudus mendorong kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Tapi Roh Kudus juga mendorong kita memiliki karakter yang baik. Apa penghambat pekabaran Injil atau apa penghambat pemberitaan tentang kerajaan Allah? 1, karakter kekanak-kanakan. 2, karakter manipulatif. 3, karakter egois dan sombong. 4, karakter pemaksaan kehendak. 5, karakter seorang pemberontak. 6, karakter seorang yang gila hormat. Dan yang ke-7, karakter dari orang-orang yang iri dan dengki. Bukankah anak-anak Tuhan modalnya 2B, belajar dan bersyukur? Kalau ada orang lebih hebat dari kita, belajar, bersyukur. Minimal kita terdorong untuk makin maju. Dunia akhir zaman adalah dunia yang sadis. Kenapa dunia yang sadis? Karena hal yang paling jahat dalam hidup ini adalah manusia yang iri. Hal yang paling jahat dalam hidup ini manusia yang apa? Iri. Orang kalau sudah iri, orang kalau sudah dengki, sesama pelayanan bisa saling menghancurkan. Sesama pendeta bisa saling menjelekkan. Sesama keluarga bisa saling mengganjal. Karena orang kalau iri dan dengki, dia lihat semuanya sebagai kompetisi yang harus dikalahkan. Dia lihat segala sesuatu sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kalau saudara sudah mengharapkan kejatuhan orang, kalau saudara sudah mengharapkan kehancuran hidup orang, saya khawatir di dalammu ada iri dan dengki. Murid-murid Yohanes punya berita yang bisa berpotensi menimbulkan kerusuhan. Murid-murid Yohanes bilang sama Yohanes, guru, dia yang pernah kau baptiskan di sungai Yordan, dia sekarang juga membaptis orang bahkan lebih banyak lagi. Aduh, seandainya Yohanes iri, maka Yohanes akan bilang, siapa dia? Gaya banget orang. Nah, Yohanes bilang apa? Dia harus semakin besar supaya aku semakin berkurang. Biarlah hari ini kita tidak melihat apapun dalam hidup ini sebagai ancaman. Karena kalau Roh Kudus dicurahkan buat kita, kita menyadari Allah berkarya dalam hidup kita. Apapun di sekitar kita adalah pelajaran. Apapun di sekitar kita, kita jadikan alasan untuk bersyukur. Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan hidup dalam kuasa. Selamat menikmati hari pencurahan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah.